Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang jadi pengusaha itu mudah. Kenapa mudah? Karena selengkapnya next. Oke, kenapa mudah? Karena inti dari sebuah bisnis atau inti untuk menjadi pengusaha adalah ciptakan profit 10.000 pertamamu, kemudian ulangi terus sampai sukses. Dari 10.000, kemudian besoknya 10.000, kemudian 10.000, 10.000, 10.000, besoknya naik jadi 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, besoknya naik jadi 30.000, 30.000 sampai 1 miliar. Nah, itulah inti dari sebuah bisnis. Ini contoh perbedaan antara pedagang, pembisnis, dan jenius entrepreneur. Kalau pedagang, sebuah durian harga modalnya itu 30.000, kemudian dijual menjadi 50.000. Sedangkan kalau pebisnis, sebuah durian dengan harga modal 30.000 kemudian dijual menjadi 60.000 dengan diolah, entah itu jus durian atau jadi pancake atau apalah kayak gitu. Nah, untuk jenius entrepreneur yaitu durian dengan harga 30.000 kemudian dijual 1 juta. Nah, ini yang banyak beredar ya di masyarakat saat ini, khususnya brand-brand yang memang targetnya itu menengah ke atas, seperti Supreme. Nah, kalau kita tahu sendiri ya, Oreo yang mungkin kita tak ketahui harganya sekitar berapa, misalkan satu bungkus kecil 2.000, 3.000. Nah, dengan ada label Supreme jadi 500.000. Nah, ini kan luar biasa peningkatannya ya. Nah, jadi memang tidak hanya diolah tapi juga dikasih brand yang bikin mereka itu bangga dengan brandnya, sehingga eh, dijual mahal pun mereka tidak merasa keberatan. Nah, ini quotes. Bisnis yang bagus adalah yang resikonya kecil dan modalnya kecil. Iya, karena bisnis itu sifatnya dinamis, sehingga pasti ada resiko. Alangkah baiknya apabila resikonya kecil, ditambah modalnya juga kecil. Kalau modalnya besar, ruginya juga besar. Jadi lebih baik modalnya kecil, tapi untungnya besar. Dan syukur resikonya kecil. Bisnis apa itu? Nanti sambil jalan aja. Karena memang untuk menemukannya tidak mudah. Kalaupun saya tahu, ya lebih baik saya eksekusi sendiri dong. Kayak gitu. Oke, selanjutnya tips mencari ide-ide bisnis. Dimulai dari masalah yang terjadi sehari-hari. Misalkan eh, banyak orang yang pegel kerja terus menerus duduk, akhirnya dia butuh tukang pijat. Atau kalau sekarang mungkin banyak eh, orang tua yang kerepotan untuk mengajari anaknya. Nah, bisa kita membuka jasa kursus ngajarin anak, jadi orang tua tidak kerepotan, kan bisa juga. Jadi yang muncul dari masalah yang sehari-hari. Atau hobi yang selalu dikejar banyak orang atau banyak peminatnya, menjadi konten kreator misalkan. Nah, ini kan lagi naik banget ya. Kita bisa buat kelas menjadi konten kreator. Atau misalkan eh, banyak orang yang ingin mendapatkan beasiswa ke luar negeri, akhirnya banyak permintaan untuk kursus TOEFL, kursus bahasa Inggris. Nah, itu kan juga menjadi sebuah peluang ya. Atau banyak orang yang pengen bisa menyanyi. Nah, ya udah buat kursus menyanyi, itu kan bisa juga. Kemudian mencari ide-ide kreatif yang terjadi di mana-mana. Misalkan menjadi seorang video editor, fotografer. Nah, ini kan juga termasuk industri kreatif ya. Kemudian melihat bisnis yang sudah jalan dan banyak permintaan, kemudian amati, tiru, modifikasi. Contohnya apa yang sudah jalan dan banyak? Mungkin Frozen, karena banyak orang yang harus isolasi, WFH, work from home, akhirnya dia malas untuk keluar. Nah, bisnis Frozen ini kan juga lagi naik. Nah, kita tinggal
menjual produk yang tidak banyak ada di pasaran. Nah, kemudian diskusi dengan banyak pengusaha. Nah, ini juga bisa dilakukan supaya kita dapat insight, dapat saran-saran gimana sih bisnis yang potensial. Oke, satu eksekusi lebih baik daripada 1000 ide bisnis. Jadi lebih baik kalian punya satu ide kemudian segera eksekusi daripada punya banyak ide bahkan seribuan tapi hanya tertulis, hanya dalam pikiran, hanya planning. Itu omong kosong. Karena pada intinya dengan eksekusi kita jadi tahu bagaimana progres dari sebuah ide tersebut sehingga kita bisa mengevaluasi dan ada hasilnya. Oke, ide usaha sampingan dengan modal kecil seperti tadi, bisnis yang baik adalah yang resikonya kecil dan modalnya kecil. Nah, ini adalah beberapa ide bisnis sampingan dengan modal yang kecil. Misalkan menjadi seorang marketing atau maklar is everything nih. Misalkan nih kalian bisa ekspor nih, misalkan kalau kalian tinggal di desa, kalian bisa ekspor produk-produk yang memang diproduksi banyak di daerah kalian atau nggak mesti di daerah kalian juga sih. Misalkan kalian menemukan seorang produsen yang memang uh, berada di desa, jarang orang ketahui. Nah, kalian bisa sebagai marketingnya, maklarnya lah atau brokernya dari desa kemudian dijual ke kota, atau dari kota misalkan produk-produk di kota yang belum ada di desa, ya kalian bisa jual ke desa. Atau kalau memang kalian tahu caranya, ya kalian bisa ekspor. Les private, nah itu juga pernah saya lakuin dulu. Saya ngajar bahasa Arab, saya ngajar ikro, nah itu juga bisa, itu lumayan untuk sampingan dan profitnya besar karena kan modalnya tidak banyak. Kemudian menjadi seorang penerjemah ini juga bisa kalau kalian memang punya expertise di bahasa-bahasa tertentu, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan lain-lain. Kemudian menjadi agen properti, yaitu broker. Kalian punya informasi orang yang menjual properti, kemudian kalian bisa jualkan properti itu dan mendapatkan komisi 2,5 sampai 3%. Kan lumayan. Kalau misalkan nominalnya 1M, 3%-nya berapa? 30 juta, kan lumayan banget. Kayak gitu. Kemudian jasa desain, jasa pengetikan, jasa titip barang. Nah, ini teman saya juga banyak yang di luar negeri yang kalau misalkan mereka mau balik ke Jogja, nah sekalian siapa yang mau nitip apa gitu, kan lumayan gitu untuk tambah-tambah. Oke, quotes terakhir sebelum aku tutup, yaitu bisnis yang bagus adalah yang dimulai dari kebutuhan pasar atau market driven. Jadi ada permintaan apa, kita coba penuhi kebutuhan tersebut. Ada permintaan apa, kita coba penuhi. Karena apa? Karena dengan seperti itu kita tidak perlu banyak trial and error. Jadi ada permintaan, ya udah kita penuhin. Ada pasar, kemudian kita cari produsennya, suppliernya, ya udah tinggal dipertemukan, selesai, kita langsung dapat profit dari produk tersebut. Oke, saya kira cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat.